Biar tidak terjadi diskriminasi, biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu putra yang disuruh baca terlebih dahulu. Yang mau baca, silakan yang mau baca berdiri. Kalau tidak ada yang mau baca, saya yang baca. Sudah hafal ya? Kok tidak megang kitab itu? Ini mau pakai kitab apa, Ustaz? Kenapa? Mau pakai kitab apa? Mau baca kitab apa? Terserah saya. Untuk sebagai namanya pembuka itu kan Fathun ya. Nah, kita mulai dari Fathul Qorib dulu. Sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan bersama. Coba dibuka bab puasa. Khawatir masih ada di antara kita, termasuk saya, mungkin sudah banyak lupa tentang puasa. Silakan dibaca tentang puasa, halaman berapa? Kalau di kitab saya sendiri, Ustaz, halaman 25. 25. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca bab tentang puasa, Kitabus Siyami. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Siyami ialah kitab tentang hukum-hukum puasa. Wa huwa was-shaumu masdarani. Wa huwa dan adapun lafaz siyam, was-shaumu dan lafaz shaum, masdarani ialah masdar keduanya. Maknahuma lughatan al-imsaku. Maknahuma adapun makna siyam dan shaum, lughatan secara bahasa, al-imsaku ialah menahan. Cukup. Huwa kalimat apa? Isim. Hukumnya? Mabni. Kenapa dikatakan mabni? Karena isim dhamir hukumnya mabni. Dasarnya? Fakul mutmarin lahul bintu majur wa kalab dimanusib. Semua dhamir juga mabni hukumnya, lafaz jarnya seperti lafaz nasabnya. Mahalnya apa? Mal rafa. Kenapa? Karena mubtada. Dasarnya? Mubtadaun zaidun adirun khabarin qulta zaidun adirun mani tadar. Kebanyakannya awal kalam mubtada bila isim khabar setelah mubtada. Masdarani kalimat apa? Isim. Isim apa? Isim musanna, Kok Ustaz? tahu? Karena ada tandanya alif nun. Kalau itu i'rabnya apa? Rafa, Ustaz. Ketika khafat? Ya nun. Ketika nasab? Ya nun juga, Kok Ustaz. sama? Sama, Ustaz, karena sudah ketentuannya, Ketika ada dasarnya. jazm? Tidak ada, Ustaz, karena jazm tidak bisa masuk pada isim. Kedudukannya sebagai apa? Khabar, Ustaz. Mana mutadaknya? Wa huwa. Khabar itu termasuk dari penyempurna suatu kalimat. Ya, Ustaz. Coba, betul? Ya. Iya. Coba bunyikan dasarnya. Al-khabarul juz'ul mutimul fa'idah qallahu barun wa la ya'di syahida wa mufradan ya'ti fa'til jumlah hawiyatan makna lal siqat. Khabar bagian penyempurna fa'idah macamnya khabar mufrad dan khabar jumlah. Di dalam membaca kitab atau di dalam ilmu nahu itu kita sebut dengan istilahnya amil. Setiap kalimat mau dibaca rafa atau nasab itu pasti ada amilnya. Ini dibaca rafa, apa amilnya? Masdarani ini, Ustaz. Apa? Masdarani dibaca rafa karena dirofakan oleh mubtada. Iya, amilnya apa? Yang merofakkan masdarani itu apa? Mubtada. Mubtada, dasarnya? Rafa'u mubtada bil ibtidah kada karafu khabaran bil mubtada. Sebab jadi awalan mubtada rafa, sebab adanya mubtada khabar rafa. Dilanjut, baca. Wa syar'an imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin. Wa syar'an dan secara syara' imsakun ialah menahan an muftirin dari berbuka biniyatin makhsusatin dengan niat yang dihususkan. Cukup. Mahsusatin i'rabnya apa? Jar, Ustaz. Jarnya dengan Kasra. dasarnya? Farami dhammin wa sifan fatha wajar kasran kadhikrullahi amdahu yasir wazim bitaskirin wa ghairu ma dhukira nubunahu ja'a khubani namir rafa dhamana safata jazm sukun jar kasra dzikir Allah dengan tekun. Sigatnya apa ini? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Coba
bunyikan sigot isim maf'ul. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, mufta'alun, munfa'alun, tafa'alun, tafa'alun, mustaf'alun. Jangan cepat-cepat ya. Iya Ustaz. Jadi saya tidak bisa apakah itu benar atau salah ya. Mau diulang Ustaz? Seolah-olah lurus itu ya. Kecuali yang jeli. Dibaca jar, kenapa kok dibaca jar? Karena anti kepada man'ut. Dasarnya Isma'u fil i'rabil asma'al wal natun taukidun wa atfun wa badalnya isim. Yang ikut pada isim yang dulu 4 yaitu taukid, antaf dan na'at. lanjut. Jami'a naharin qabilin lisawmi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Jami'a naharin di seluruh siang qabilin yang menerima lisawmi untuk puasa min muslimin dari orang muslim akilin yang berakal tahirin yang suci min haidin dari haid wa nifasin dan nifas. Min kalimat apa? Huruf apa? jar. Dasarnya haka huruf al-jari wa yamin ila hatta khala hasha 'ada fi an ala wal munzuru ballamu kaywun wa tawal kafu wal ba wal ala wa mata. Huruf jari itu berupa min dan ila hatta khala hasha 'ada fi an ala wal munzuru balam dan kaywun dan ta huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Muslimin. Ya, apa itu muslim? Ustaz nanya i'rabnya atau bentuk kalimatnya? Jangan dekat-dekat, saya tidak dengar misalnya. Iya. Gimana tadi? Ustaz kan nanya apa itu muslimin. Nah, Ustaz nanya i'rabnya, bentuk kalimatnya atau pengertiannya? Boleh dijawab kedua-duanya. Ini menantang saya ini. Bukan menantang Ustaz, tapi ini memperjelas soal. Bagus, saya layani. Dijawab. Jadi muslimin ini kalimat isim, tandanya tanwin, dia dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Sekarang pertanyaan Murad. Yes. Kalau seumpama ada seorang perempuan, dia itu ingin beribadah terus. Di antara ibadah itu adalah puasa. Perempuan itu haid, dia ingin beribadah untuk puasa. Boleh atau tidak? Tidak boleh Ustaz, karena ibadahnya sia-sia. Di sini sudah ada redaksinya, akilin tahirin min haidin wa nifas. Jadi kalau haid itu tidak boleh puasa. Lantas apa ibadahnya orang haid kalau tidak boleh puasa? Berzikir Ustaz. Berzikir? Iya Ustaz. Kalau tetap ingin berpuasa? Sudah ada ketentuannya, tidak boleh, jadi percuma mengerjakan hal yang sia-sia. Iya, tidak seperti itu. Dengan perempuan haid dan tidak berpuasa, itu sudah ibadahnya. Jadi tidak usah repot-repot untuk memaksakan diri untuk puasa. Itu sudah ibadahnya. Enak sekali kan? Diam, tidak puasa, tidak ngapa-ngapain, dapat pahala. Coba dikasih murad dari awal. Ya, jadi redaksi yang saya baca ini menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Nah, puasa secara lafadz siam dan saum ini merupakan bentuk masdar dua-duanya. Nah, sedangkan siam dan saum secara bahasa memiliki makna imsak atau menahan. Puasa secara bahasa memiliki makna menahan. Nah, sedangkan puasa secara syara' itu memiliki makna menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang dihususkan. Nah, jadi waktunya ini kapan? Di seluruh siang pas waktu bulan puasa. Ya, di seluruh siang di bulan puasa yang dikerjakan oleh orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Saya tanya ulang, muslimun itu apa tadi sigatnya? Isim fa'il. Dari fi'il madhi? Aslama. Coba ditasrif istilahi. Aslama yuslimu islamun fahuwa muslimun wa dzaka muslimun aslim la tuslim. Fi'il amarnya apa? Aslim. Aslim. Fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari'. Bagaimana caranya membuat fi'il amar dari fi'il mudhari'? Huruf mudhari'nya dibuang. Jika setelah huruf mudhari' itu sukun, maka didatangkan hamzah wasal. Jika tidak sukun, Salam
kita akan mencoba untuk melakukan evaluasi sejauh mana materi-materi yang telah disampaikan itu dikuasai oleh peserta didik, oleh para santri Al-Bidayah. Ayo coba, amin. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Coba dijawab. Yaqra'u itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Kenapa kok disebut sebagai fi'il mudhari? Karena didahului oleh huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya di situ? Ya. Ya, fungsinya untuk apa? Lil ghaib. Huruf mudhara'ah itu apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah itu fungsinya untuk apa? Lim takalimi wahda. Kalau nun? Lim takalimi ma'al ghairi atau lim ma'azimi nafsa. Kalau ya? Lil ghaib. Kalau tak? Lil ghaib atau lil muqatab. Karena yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il mudhari, kira-kira di situ mabni apa mu'rab itu? Mu'rab. Kenapa kok mu'rab? Karena tidak bertemu dengan taukid dan nun niswah. Apa nun taukid itu? Yang berarti menguat. Ada berapa nun taukid itu? Ada dua. Apa saja itu? Sakilah dan khafifah. Apa maksudnya thaqilah? Berat. Kalau khafifah? Ringan. Bagaimana bisa membedakan ini thaqilah, ini khafifah? Ada sakilah di tasdid, kalau khafifah disukun. Apa yang dimaksud dengan nun niswah itu? Yang menunjukkan perempuan banyak. Contohnya seperti apa itu? Yadribna. Yadribna. Ya. Karena yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab, kira-kira di situ pertanyaan selanjutnya biasanya bagaimana? Dibaca rafa, nasab atau jazm. Kira-kira untuk yaqra'u itu dibaca rafa, nasab apa jazm? Dibaca rafa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena litajarudian nawasibi wal jazimi. Apa maksudnya litajarrudi anin nawasibi wal jawazim itu? Dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya dengan menggunakan apa itu? Dhamma. Kenapa kok dengan menggunakan dhamma? Karena fi'lun dari ladzi lam yatasil bahi syai'un. Kira-kira yaqra'u itu termasuk dalam kategori fi'il ma'lum atau fi'il majhul itu? Imandom. Kenapa kok disebut sebagai fi'il ma'lum? Karena tidak diikutkan pada kaidah majhul. Coba sebutkan kaidah majhul itu apa saja itu? Madi mujarrad, madi majid, fi'il dari. Yang kalau madi mujarrad itu bagaimana kaidahnya itu? Demadhu kisrama qabla akhir. Kalau madi mazid, Dema kulum tarikin wa kisrama qabla akhir. kalau fi'il mudhari, Demadhu wa fitah qabla akhir. Muhammadun itu isim fi'il atau huruf itu? Isim. Isim. Kenapa kok isim? Karena ada tanda-tanda isim. Apa tanda-tanda isim di situ? Dibaca tanwin. Dibaca tanwin. Coba sebutkan tanda-tanda isim yang lain itu apa saja itu? Dimasuki al dibaca tanwin. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Yaqra'u di sini fi'il isim huruf. Fi'il. Fi'il madi mudhari atau amar? Fi'il mudhari. Kenapa kok fi'il mudhari? Karena ada huruf mudhara'ahnya. Apa huruf mudhara'ahnya di situ? Ya, Ada berapa huruf mudhara'ah? ada 4. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah fungsinya? Lil mutakalimi wahdah. Nun, Lil mutakalimi ma al ghair dan lil mu'adimi nafsa. ya, Lil ghaib. yang tak. Lil ghaiban al mukhatab. Yaqra'u termasuk fi'il ma'di atau fi'il mu'rab? Fi'il mu'rab. Kenapa kok fi'il mu'rab? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang berfungsi menguatkan fi'il yang dimasukinya. Ada berapa nun taukid? Ada 2, Apa saja? sakilah dan khafifah. Apa itu nun taukid sakilah? Nun taukid yang berat, Apa itu nun taukid khafifah? nun taukid yang ringan. Bagaimana cara membedakan antara nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah? Kalau nun taukid sakilah itu selalu ditasydid, sedangkan nun taukid khafifah itu selalu disukun. Apa yang dimaksud dengan nun niswah? Nun niswah adalah nun yang berfungsi menunjukkan perempuan jamak. Karena yaqra'u termasuk fi'il mu'rab, maka pertanyaan selanjutnya dibaca rafa, nasab atau jazm. Yang dibaca rafa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena litajurudi ani nawasibi wal jawazimi. Apa maksudnya litajarrudi yani nawasib wal jawazim? Sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya menggunakan. Dumah. Kenapa kok menggunakan dumah? Karena al fi'lul mudhari'u alladzi lam yatasil bi syai'un. Yaqra'u di sini termasuk fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Fi'il maklum. Kenapa kok fi'il maklum? Karena tidak mengikuti kaidah majhul. Ada berapa kaidah majhul? Ada 3. Apa saja? Madi mujarrad, madi mazid dan fi'il mudhari'. Kaidahnya madi mujarrad, Duma walu wa kusira ma qabla lahir. yang madi mazid, Duma kullu mutaharikin wa kusira ma qabla lahir. yang fi'il mudhari'. Duma walu wa fudhiha ma qabla lahir. Karena yaqra'u termasuk fi'il maklum, konsekuensinya yang membutuhkan Fa'il. mana fa'ilnya. Pada lafaz Muhammadun. Yaqra'u di sini termasuk fi'il lazim atau fi'il mutaddi? Fi'il muta'addi. Kenapa kok fi'il mutaddi? Karena artinya dapat dipasifkan dan membutuhkan maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Pada lafaz Al-Qur'ana. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammadun di sini fi'il isim huruf. Isim. Kenapa kok isim? Karena ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ditanwin. Ada berapa ciri-ciri isim? Ada 4. Apa saja? Bisa dimasuki al, bisa dimasuki tanwin, bisa dimasuki huruf jar dan dibaca jar. Karena Muhammadun
tergolong isim, maka ia dibaca rafa, nasab atau jar? Dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena tergolong marfuatul asma. Apa itu marfuatul asma? Isim-isim yang dibaca rofa. Ada berapa marfuatul asma? Ada 7. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobarina, dan tawabi. Ada berapa tawabi? Ada 4. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ada berapa fa'il? Ada 3. Apa saja? Dohir, domir, dan masdar muawwal. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Ada berapa naibul fa'il? Ada 4. Apa saja? Dohir, domir, masdar muawwal, dan majrur. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim ma'rifah yang dibaca rofa yang jatuh di awal jumlah. Ada berapa mubtada? Ada 2. Apa saja? Lahul khobar dan lahul marfu sada masadal khobar. Apa yang dimaksud mubtada lahu khobar? Mubtada yang membutuhkan khobar. Mubtada lahu marfu sadal musdal khobar. Mubtada yang tidak membutuhkan khobar akan tapi ia mempunyai isim nakirah yang menempati posisi khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah penyempurna faidatul mubtada atau mutimu faidatul mubtada. Ada berapa khobar? Ada 2. Apa saja? Mufrad dan ghairu mufrad. Apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada dan jumlah ismiyah yang dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Ada berapa saudara-saudara kana? Ada 13. Apa saja? Kana, amsa, adha, dalla, bata, syara, laisa, asbaha, mafati'a, ma'afaka, mabariha, madama, dan mazala. Apa itu khobar ina? Khobar ina adalah khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki ina dan saudara-saudaranya. Ada berapa saudara-saudara ina? Ada 6. Apa saja? Inna, anna, laita, la'alla, ka'anna, lakinna. Apa itu tawabi? Tawabi adalah lafaz yang mengikuti matbu'nya. Ada berapa tawabi? Ada 4. Apa saja? Naat atau taukid badal. Apa itu naat? Naat adalah lafaz yang menjelaskan sifat dari manutnya atau yang berhubungan dengan manutnya. Ada berapa naat? Ada 2. Apa saja? Mufrad dan jumlah. Apa itu naat mufrad? Naat mufrad adalah naat yang terbuat dari isim sifat. Ada berapa naat mufrad? Ada 2. Apa saja? Hakiki dan sababi. Apa itu naat jumlah? Naat jumlah adalah jumlah fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim nakirah. Apa itu atof? Atof adalah lafaz yang mengikuti ma'tuf alaihnya. Ada berapa atof? Ada 2. Apa saja? Atof nasab dan atof bayan. Apa itu taukid? Taukid adalah lafaz yang menegaskan muakatnya. Ada berapa taukid? Ada 2. Apa saja? Lafdi dan manawi. Apa itu badal? Badal adalah lafaz yang hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Ada berapa badal? Ada 4. Apa saja? Ba'du minkul, kul minkul, istimal, dan golat. Kemudian kembali kepada lafaz Muhammadun. Muhammadun di sini termasuk marfu'atul asma yang mana? Yang fa'il. Kenapa kok fa'il? Karena isimnya dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Mana fi'il mabni maklumnya? Pada lafaz yaqra'u. Karena Muhammadun dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan Duma. Kenapa kamu menggunakan doma? Karena tergolong isim mufrad. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Al-Qur'ana di sini fi'il isim huruf. Isim. Kenapa kok isim? Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya di situ? Dimasuki al. Al-Qur'ana dibaca rafa, nasab atau jar? Dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Karena tergolong mansubatul asma. Apa itu mansubatul asma? Isim-isim yang dibaca nasab. Ada berapa mansubatul asma? Ada 13. Apa saja? Maf'ul bi, maf'ul ajli, maf'ul ma'a, maf'ul fi, maf'ul mutlak, hal, tamyiz, musnasna, isim la'alatin lafzi jinsi, munada, isim inna, khobar kana, dan tawabi. Al-Qur'ana di sini termasuk mansubatul asma yang mana? Yang maf'ul bi. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bi adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Ada berapa maf'ul bih? Ada 2. Apa saja? Sore dan ghairu sore. Yang sore itu apa? Yang sore adalah maf'ul bi yang jelas. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya. Ada berapa maf'ul mutlak? Ada 2. Apa saja? Yang lafdi dan manawi. Maksudnya bersifat lafdi? Masdar lafdi adalah antara masdar dan fi'ilnya itu memiliki kesamaan antara lafadznya dan maknanya. Kalau yang maknawi? Masdar maknawi adalah masdar yang maknanya sama tetapi lafadznya tidak selalu sama. Kemudian apa itu maf'ul fih? Maf'ul fih adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Ada berapa maf'ul fih? Ada 2. Apa saja? Zaman dan makan. Maksudnya dzaraf zaman? Yang menunjukkan waktu. Yang dzaraf makan? Dzaraf yang menunjukkan tempat. Apa itu maf'ul ajli? Maf'ul ajli adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar qalbi atau perbuatan hati.
Apa itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Kembali pada lafaz Al-Qur'ana. Al-Qur'ana di sini termasuk mansubat al-asma yang mana? Yang maf'ul bih. Kenapa yang dipilih maf'ul bih? Karena isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Mana fi'il muta'addinya? Pada lafaz yaqra'u. Karena Al-Qur'ana dibaca nasab, maka tanda nasabnya itu menggunakan Fathah. kenapa kamu menggunakan Karena fathah? tergolong isim mufrad. Ya, terima kasih.